Takemichi sifatnya kembali berubah. Bisa dibilang ini adalah masa kritis bagi Takemichi untuk menjadi karakter yang lebih kuat. Takemichi yang awalnya penakut secara fisik maupun mental, namun yang paling utama adalah kenaifanya. Dia diuji dengan berbagai rintangan hingga bisa melewati ketakutan masa lalunya. Baik melawan Kiyomasa, ikut melawan Taiju, hingga bertarung menjadi pemimpin Touman dalam pertarungan Tenjiku. Menjadi seperti apakah Takemichi sekarang ini? Di chapter 209 Tokyo Revenger, kita akan mengetahui mengenai sifat Takemichi sekarang dan salah satu karakter yang penting akhirnya disebutkan. Seperti apakah isi chapter 209? Langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Di awal chapter, Takemichi menanyakan Chifuyu mengenai bagaimana caranya Takemichi bisa membawa kembali Maiki. Dan Chifuyu membalasnya dengan kenyataan bahwa itu adalah hal yang sulit. Dan mungkin yang dibutuhkan adalah pertemuan kembali dengan para anggota Touman dahulu. Atau lebih tepatnya rekan-rekan mereka, karena Chifuyu di sini menyebut nakama. Karena sekarang tidak ada lagi geng Touman, dan Takemichi dan Chifuyu membutuhkan banyak orang untuk melawan Kanto Manji. Diperlukan sebuah geng baru untuk melawan suatu geng. Jadi pembentukan Tokyo Manjikai yang baru perlu dilakukan. Apakah mereka akan membentuknya dengan nama Tokyo Manji Revenger seperti judul komiknya? Di saat keduanya sedang bersama ini, Hakai menemui mereka. Hakai penasaran mengenai nakama yang sedang dibicarakan Chifuyu dan Takemichi. Namun Takemichi tidak bisa menjawabnya. Takemichi tidak mau membicarakannya dengan Hakai untuk saat ini. Karena Hakai tidak tahu mengenai kekuatan Takemichi. Yang tahu mengenai kekuatan Takemichi dan bagaimana Takemichi bisa kembali dari masa depan hanyalah Chifuyu, Hina, Draken, dan Maiki saja saat ini. Namun walaupun Hakai tidak diberitahu apa yang mereka bicarakan, Hakai malah mengajak mereka yang kelihatan tidak ada kerjaan untuk pergi bersama Hakai. Di sana ada 3 orang yang terlihat seperti para Yakuza di sebuah ruangan. Mereka adalah Pachin, Peian, dan Mitsuya. Pachin dan Peian saat ini berumur 18 tahun, sedangkan Mitsuya baru masuk di bulan sekarang. Jika tanggal Takemichi adalah tanggal 6 Juni ketika kembali ke masa lalu benar, maka tinggal 6 hari lagi Mitsuya masuk di 18 tahun. Untuk penampilan Pachin dan Peian, tidak ada perubahan sama sekali selain dari pakaian yang mereka pakai. Lalu untuk Mitsuya, rambutnya cukup banyak berubah penampilannya. Rambut Mitsuya menjadi lebih panjang, hampir mirip seperti Haitani Rindo di masa depan. Pachin saat ini sudah keluar dari penjara anak-anak karena hanya dikenakan kurungan selama 2 tahun saja, dan sekarang sedang membuka usaha semacam kontrak rumah bersama dengan Peian, atau bisa juga seperti penyedia tempat kos-kosan. Untuk di masa depan, keduanya berhasil menjadi pebisnis perumahan yang sukses. Lalu untuk Mitsuya, saat ini sedang bertemu dengan Peian dan Pachin untuk mencari tempat tinggal kecil untuk dirinya. Mitsuya sangat pilih-pilih mengenai tempat yang akan ditinggali, yang membuat Pachin kesal karena sudah menyediakan banyak pilihan untuk Mitsuya. Menurut Mitsuya, tempat yang dipilihkan Pachin tidak sesuai karena tidak bisa digunakan untuk tempat dirinya bekerja, yaitu tempat untuk mendesain dan menjahit pakaian. Pachin yang otaknya tentu saja tidak mampu berpikir ribut dengan Peian akan hal ini. Hakai dan Chifuyu yang baru datang juga ikut-ikutan ingin mencari tempat tinggal sendiri. Hakai mencoba mencari tempat yang murah, padahal dirinya adalah anak orang kaya. Melihat teman-temannya sedang menggapai cita-cita masing-masing, Takemichi merasa lega, namun tentu saja menjadi bingung. Ketika ditanya Chifuyu mengenai mengajak mereka untuk membawa kembali Maiki, Takemichi mengurungkan niatan tersebut. Mungkin kembalinya Takemichi untuk menyelamatkan Maiki bisa dibilang cukup naif, karena teman-temannya tidak ada yang mati lagi di masa depan. Namun karena ada rasa ingin menyelamatkan Maiki untuk menjadi orang yang lebih baik, wajar saja Takemichi kembali ke masa lalu. Namun sekarang, bahkan untuk meminta tolong teman-temannya pun Takemichi terlihat enggan. Semuanya sedang menggapai cita-cita masing-masing. Menurut pikiran Takemichi, mereka pasti tidak ada waktu untuk perkelahian. Pachin dan Peian yang akan menjadi pengusaha,
Mitsuya yang sedang belajar menjadi desainer pakaian, lalu Hake yang terlihat santai-santai pun akan menjadi model. Lalu bagaimana dengan Chifuyu? Mungkin Takemichi berpikir masih ada Chifuyu yang bisa ia minta tolong. Namun ketika Chifuyu menerima telepon dari bos kerja paruh waktunya, Takemichi kembali memunculkan ekspresi yang kaget. Dia sadar bahwa partnernya, Chifuyu, juga memiliki impian yang ingin dicapai. Tidak ada waktu untuk perkelahian liar. Chifuyu yang memang menyukai hewan peliharaan, saat ini bekerja paruh waktu di pet shop, dan di 10 tahun kemudian, Chifuyu bahkan akan memiliki pet shop sendiri. Semuanya punya mimpi masing-masing, tidak ada waktu untuk mengurusi perkelahian liar. Dan di timeline ini juga sebenarnya adalah timeline di mana Mikey yang menepati janjinya untuk melindungi teman-temannya. Dan benar-benar ditepati oleh Mikey di masa depan. Sepertinya Takemichi saat ini berpikir jika ia menggunakan teman-teman yang ingin dilindungi Mikey ke dunia perkelahian yang gelap, tentu saja Mikey pasti akan marah dan Takemichi merasa harus melakukannya sendirian. Namun apa yang bisa dilakukan Takemichi sendirian? Ceramah no jutsu tidak akan mempan jika Takemichi tidak memiliki teman. Sifat naifnya mulai muncul kembali. Takemichi mungkin perlu seseorang yang akan merubah sifatnya kembali. Sifat Takemichi yang berada di Arc Tenjiku mungkin adalah the bestnya Takemichi. Dan di scene terakhir chapter 209 masih ada seseorang yang belum ditemui Takemichi. Bahkan belum disebutkan namanya dari kedatangan Takemichi ke masa lalu, yaitu Ryugu Jiken, atau lebih dikenal dengan sebutan Draken. Draken tiba-tiba menelpon Takemichi untuk menemuinya. Apakah Draken yang akan membantu Takemichi? Jika perasaan Takemichi yang masih lemah ini bertemu dengan Draken dan melihat Draken yang sedang membangun bengkel motornya, mungkin Takemichi tidak akan mengatakan tujuannya kepada Draken, tetapi Draken bisa saja adalah harapan bagi Takemichi. Lalu untuk teman-teman lain dari Toman yang masih belum ditampilkan, yaitu si kembar Nahoya Kawata dan Sota, lalu ada juga Inui Seisu, kemungkinan juga akan diperlihatkan di chapter nanti. Untuk Kazutora, walaupun di masa depan membantu Takemichi, Kazutora di tahun 2008 masih di dalam penjara. Kazutora baru bisa bebas di tahun 2016. Lalu untuk Taiju, di masa depan dalam salah satu timeline, Taiju sempat membantu Takemichi. Namun apakah di masa ini Taiju mau membantu Takemichi tidak diketahui. Bahkan keberadaan dari Taiju sendiri juga tidak diketahui. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah akhirnya Takemichi bisa membawa kembali seluruh pasukan Tokyomanji dan bantuan dari orang-orang lainnya? Dan apakah bisa Takemichi membentuk kembali Tokyomanjika yang baru menjadi Tokyomanji Revengers? Tuliskan pendapat kalian mengenai pembahasan kali ini di kolom komentar. Selain itu, kalian juga bisa berdiskusi mengenai Tokyo Revenger, Jujutsu Kaisen, Sumatsu no Valkyrie, maupun anime dan komik lainnya di forum kami yang tertulis di deskripsi. Kita tunggu kedatangan kalian untuk meramaikan forumnya. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revengers selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar. Dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.